Pada awalnya, saya ingin sekali mengulas tablet Dual OS yang sepertinya mulai menjamur di pasaran. Yang sudah saya pernah lihat ulasannya adalah Teclas X80 HD Pro dan Chuwi Hi8 Pro. Keduanya menggunakan prosesor yang sama, yaitu Intel Cherry Trail Z8300 yang sudah memiliki 4 inti dan resolusi layar Full HD 1920x1200 pixel. Banggood.com malah memberikan sebuah tablet serupa dari merek lain yang terlihat lucu, Vivo. Buat orang Sunda seperti saya, merek ini rentan sekali tertukar dengan Vivo. Pelafalan keduanya bisa jadi sama kalau orang Sunda yang ngomong. Vivo adalah Vivo W2S yang kurang lebih memiliki spesifikasi yang identik dengan dua tablet lain yang saya sebutkan terlebih dahulu. Kira-kira beginilah spesifikasinya. Dalam pemakaian saya, tablet ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan multimedia. Layar yang cukup besar dengan rasio 16:9 dan resolusi Full HD tentunya akan memanjakan mata saat digunakan menonton berbagai film. Buat ibu-ibu yang sering nonton drama Korea mah, cocok pisan lah. Buktinya ini ibu negara Gogonwati sudah ancang-ancang untuk menyita tablet ini selepas review. Buat nonton Goblin katanya. Panel IPS yang digunakan pada tablet ini pun membuat layarnya mempunyai reproduksi warna yang baik dan cerah, serta sudut pandang yang luas. Anda mungkin tidak akan menyangka bahwa tablet dengan harga kurang dari $100 seperti ini mempunyai skor benchmark yang cukup tinggi. Sayangnya, memang tablet ini banyak mengalami penyunatan pada sensor, sehingga tidak terlalu cocok untuk digunakan untuk gaming. Selain itu, pembagian jatah storage-nya terasa tak adil. Untuk partisi yang digunakan oleh Android, hanya ada 4 GB dari memori internal yang disediakan. Beruntung, kapasitas microSD yang didukung hingga 64 GB. Prosesor quad-core Intel Z8300 cukup gegas untuk menghidupi sebuah tablet dengan layar beresolusi tinggi seperti ini. Namun, jika harus dibandingkan, menurut saya performanya tetap lebih gegas saat dinyalakan menggunakan OS Android dibanding Windows 10. Oh iya, setiap booting kita dapat memilih mau masuk ke OS yang mana. Sayangnya, baterai berkapasitas 3800 mAh yang dimiliki tablet ini tidak cukup kuat meladeni prosesor dengan performa kuat dan layar beresolusi tinggi sekaligus. Digunakan menonton, bermain game, bahkan banyak dibiarkan idle pun, baterainya akan cepat turun hingga masuk kategori lowbat dalam hitungan jam saja. Kameranya sendiri hanya hadir untuk kebutuhan video call. Untuk foto-foto mah nggak usah diharapin. Selain resolusi kedua kamera yang hanya 2 megapiksel, keduanya pun tak dilengkapi dengan autofocus. Jadi ya, hasilnya gitu deh. Kelebihan Vivo W2S menurut saya, pertama layarnya sangat baik, resolusinya tinggi dengan panel IPS dengan sudut pandang yang luas. Sudah dual OS dan dapat Windows 10 asli. Harganya terjangkau, dapat RAM 2 GB dan memori internal 32 GB, serta masih punya slot microSD. Tablet ini sangat baik digunakan untuk kebutuhan multimedia. Sementara, kekurangan Vivo W2S adalah partisi storage untuk Android terlalu kecil, daya tahan baterai kurang lama, performa di OS Windows terasa cukup lambat, kelengkapan pada paket penjualan tidak menyertakan kepala charger, serta kamera yang sebatas asal hadir saja. Dengan semua hasil pengujian seperti ini, rasanya tablet ini memang lebih baik difungsikan sebagai media player saja. Bahkan bisa untuk menggantikan Android TV Box, karena sudah tersedia port micro HDMI untuk ekspansi display ke televisi. Kelebihan dari tablet ini yang utama memang ada pada sisi display. Bagi saya, faktor layar menjadi salah satu yang terpenting untuk sebuah tablet. Selain itu, tersedianya pilihan OS Windows bisa jadi nilai tambah yang sangat baik. Tablet sejutaan sudah pakai OS Windows asli adalah nilai yang sangat berharga. Mungkin Anda tinggal menambahkan aksesoris keyboard case dan Anda bisa menggantikan laptop atau netbook Anda untuk sekedar bekerja ringan, seperti mengetik dan browsing saat Anda bergaul atau meeting dengan relasi di kedai kopi. Oh iya, selalu pastikan kopinya belum dipesan ketika Anda datang ya. Ngeri cyanida. Anda yang tertarik dengan tablet murah berspesifikasi lumayan,
Sudah punya dual OS dan layarnya kinclong ini, bisa menuju link penjualan Vivo V2X ini di deskripsi video. Harganya sekarang hanya sekitar $94,99 saja. Demikian mini review kali ini. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan dalam mengelola tagihan pelanggan. Repot memastikan data pembayaran yang sudah masuk. Adanya biaya pengelolaan tagihan yang cukup besar. Dan bisnis terganggu karena pelanggan sering telat membayar tagihan. Tinggalkan cara lama. Sekarang ada cara yang lebih cerdas, mudah, dan hemat dalam mengelola tagihan. Cukup klik smartbill.id. Ini adalah aplikasi untuk memudahkan Anda dalam membuat tagihan, mengelola informasi tagihan pelanggan, dan mengatur tampilan invoice sendiri. Jadi, proses pengelolaan tagihan bisa lebih efisien dan hemat. Pelanggan pun tidak akan pernah telat membayar tagihan, sehingga bisnis bisa berjalan lancar. Karena di SmartBill, ada fitur untuk mengatur dan mengirim reminder secara otomatis. Pelanggan Anda tinggal membayar tagihan dimanapun dan kapanpun menggunakan aplikasi PayBill yang bisa diakses secara gratis. Anda cukup menunggu tagihan dibayarkan secara tepat waktu. Dan laporan pembayaran dari pelanggan akan bisa Anda ketahui secara real time. Semua kemudahan itu bisa Anda dapatkan dimanapun dan kapanpun. Jadi tunggu apa lagi? Coba sekarang!